Hai guys, jadi kita mau belajar tentang 365 hari New Year Resolution, How to Work-Life Balance Physically and Financially Fit. Jadi kelas ini memang aku buat ngebantu teman-teman yang pengen achieve goal-nya gitu ya. Karena aku pengen jelasin juga by step by step. Mungkin ada beberapa yang pernah ikut kelas aku sebelumnya. Kalau untuk pola makan mungkin materi mirip-mirip, tapi kalau olahraga tentu berbeda, karena ini adalah untuk 365 hari ke depan, dan aku juga kasih bonus tentang financial, seperti itu ya. Karena mungkin buat yang kalian tahu, ngajar itu adalah hobinya aku. Aku sebenarnya lebih untuk kelas sosial sih ya, karena kan maksudnya harganya cuma ratusan ribu ya, nggak nyampe 200 ribu, dan aku rasa semua orang punya, dan ilmunya kepake selamanya, dan aku yakin aku akan bikin sesingkat mungkin karena yang paling penting itu adalah action. Jadi aku metodenya itu dari dulu selalu sama, yaitu efektif. Efektif itu artinya adalah less effort, high impact ya. Jadi kita belajarnya dikit, materinya juga nggak terlalu banyak. Kayak ini cuma total kayak 30-an slide, tapi kita tuh maksimal hasilnya kayak gitu ya. Kenapa aku nggak gratisin? Karena kalau digratisin itu nggak dihargain gitu ya. Aku jual ratusan ribu aja tuh kadang mentalnya masih banyak yang tempe, dan aku juga masih aktif di Telegram yang member kita udah nyampe 9 ribuan. Itu baru setelah aku aktif pelan-pelan kita ngajar, nah itu mentalnya baru berubah. Jadi teman-teman, setelah ikut kelas ini kalian juga bisa ikut kelas Telegram. Kelasnya itu lebih ke komunitas, jadi nggak ada masa waktu. Jadi kalian itu bayar satu kali dan membernya itu selamanya, dan kalian bisa tanya-tanya dan biasanya juga masih saya jawabin seperti itu. Nah, jadi apa aja yang kita pelajari? Pertama itu adalah fokus sama mindset, goal settingnya gimana, action plan, success cycle, sama sharing. Jadi yang pertama ini adalah lebih tentang goal setting, kayak gitu ya. Jadi akan aku bagi beberapa hal, goal setting, nutrition, workout, sama finance. Jadi kita bagi singkat aja, karena banyak orang tuh goal setting aja tuh salah gitu ya. Yang awal aja tuh salah. Jadi kita akan belajar dari goal setting, goal setting, nutrition, workout, baru finance itu di terakhir, oke? Nah, jadi ketika kita bicara tentang personal value, itu adalah arti dari goal setting. Jadi goal setting kamu itu harus kamu buat dari personal value. Jadi apa sih yang personal value itu adalah nilai-nilai yang kamu anggap penting di hidup kamu gitu ya. Jadi jangan goal settingnya itu asal, jangan goal settingnya itu berdasarkan keinginan kayak ya gue pengen goal settingnya punya mobil B, gue ya mungkin kalau belum punya ya boleh mau gue beli ya. Tapi kalau misalnya udah punya, menurut saya eh, coba dipikirkan lagi goal settingnya gitu kayak, karena menurut saya goal setting itu bukan dari keinginan, tapi lebih dari kebutuhan gitu ya. Dan itu biasanya dari dalam hati gitu ya. Makanya namanya personal value. Seperti itu. Jadi itu harus dibedakan. Nah ini aku ada berikan beberapa core value. Kalian bisa pilih gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Pilih aja 5. Menurut kalian mana yang penting gitu ya. Semua orang beda-beda. Ada yang misalnya dia itu suka kayak spiritual gitu ya. Jadi dia itu tingkat keagamaannya tinggi, dia juga mungkin ada yang suka romance gitu, jadi dia tipenya sweet dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau saya itu sukanya adalah yang nomor satu tuh freedom. Jadi ini itu freedom, jadi kebebasan gitu ya. Aku suka melakukan apa yang aku suka. Aku suka, ibaratnya kayak aku ngajar, aku bikin kelasnya aku suka gitu ya. Yang menurut aku di otak aku ada saat ini kayak, kayaknya buat tahun depan aku pengen bikin kelas topik tentang ini deh. Belum pernah ada yang buat gitu ya. Jadi aku buat gitu ya. Karena mungkin nggak banyak yang tahu ya, background aku itu aku Master of Finance. Gelar aku sebenarnya ada tiga ya. Jadi aku nutrition, eh, SE juga, dan aku Master of Finance di UK, Bachelor of Honor gitu. Jadi gelar aku tuh tiga sebenarnya ya. Cuman makanya aku bisa handle nutrition sama bisnis gitu. Karena aku suka sama yang namanya personal growth gitu ya. Kalau aku cuma nutrisi doang ya aku cuma end up di klinik sebuah, ya aku buka klinik atau nggak di rumah sakit. Cuman aku mau bisnis, dan aku suka berjualan, aku happy dengan investing gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi aku itu kalau aku pribadi menurut aku yang paling penting itu adalah family, freedom, personal growth kayak gitu ya. Dimana kalau freedom di saat aku buat ini sekarang itu adalah 1:15 pagi ya gitu ya. Jadi ini 16 November itu 15 pagi. Jadi ya aku kerja sesuai jam yang aku mau gitu ya, dan aku merasa kayak oh it's time to work ya, aku merasa aku buat gitu ya. Jadi aku lebih tipe yang workaholic, dan aku juga nanti akan cerita kenapa aku bisa kerja itu bahkan lebih dari
8 jam. Standar industri 8 jam, tapi aku lebih dari itu. Cara aku manage waktunya gimana, cara aku cukup istirahat tidurnya gimana, nah itu akan aku jelaskan, kayak gitu. Oke, nah jadi ini personal value aku. Nah ini ada beberapa, aku kasih contoh 3 ya. Freedom, trust, sama self-care. Gitu. Self-care itu adalah ketika kita tuh, ibaratnya kita itu peduli dengan badan kita itu peduli dengan personal growth kita. Jadi kalau aku self-care itu gampang, yaitu otak, mind, lalu penampilan. Jadi kayak ya muka, cowok itu muka juga penting ya. Jadi kayak aku nggak menutup bilang aku rajin pakai skincare, aku rajin cuci muka, aku juga rajin nge-gym gitu. Jadi itu self care. Karena self care itu membuat aku lebih positif, membuat aku lebih pede, membuat aku lebih bahagia. Ibarat ya badan gue cuma satu, masa gue nggak mau jaga gitu kan. Lalu trust ini adalah lebih kayak communication, integrity, karena itu nggak bisa dibeli sama duit. Trust dengan partner, aku, istri, trust dengan teman-teman kerja gitu ya. Freedom itu adalah kebebasan. Aku suka dengan creativity dan creation, aku membuat apapun. Aku misalnya juga suka dengan jalan-jalan. Kayak kenapa aku bikin kelas ini di November, kenapa nggak di Desember? Karena Desember aku 1 bulan tuh full liburan biasanya. Kayak gitu ya. Jadi aku Oktober kemarin aku baru ke Jepang dan aku suka gitu ya. Aku udah lama kali liburan lah ya. Aku Oktober ke Jepang sebulan di sana. Mungkin ngeliat IG story aku baru sebulan di sini aku pengen pergi lagi. Aku angkut ya semua keluarga aku ke sana gitu ya. Kebetulan aku kan masih kecil ya, jadi bisa diangkut. Jadi aku suka freedom. Nah, dari personal value aku ini, aku buat list gitu ya. List itu 4 hal. Yang pertama itu adalah physical health gitu. Jadi ini urutan physical health, mental health, spiritual, finance gitu ya. Jadi kita harus breakdown dari personal value kalian, menurut kalian mana prioritas yang paling penting kayak gitu. Nah, kalau dari saya prioritas yang penting itu adalah physical health. Karena ibaratnya gini ya, eh, physical health itu atau kesehatan itu nggak bisa dibeli. Kita cuma bisa jaga. Kita bisa bayar rumah sakit, tapi kita nggak bisa membeli kesehatan gitu ya. Jadi rumah sakit ya kalau lu sakit gitu. Tapi ya lu bayar buat buat lu sembuh gitu ya. Tapi kan lu udah sakit gitu. Jadi kita itu ibaratnya duit agak gak guna kalau kita itu udah sakit terlalu parah gitu ya. Dan aku ingin enjoy hidup aku to the fullest gitu ya. Kayak ibaratnya ya semua orang pengen lah dia semudah mungkin, semua orang pengen semenarik mungkin, semua orang pengen ibarat sesehat mungkin selama-lamanya gitu. That's why menurut aku physical health itu adalah yang paling utama gitu ya. Untuk jaga physical health paling penting itu nutrisi, olahraga, istirahat tidur, dan self care ya kayak kebersihan, mandi, kesehatan kulit ya itu kalian atur sendiri lah itu gampang. Tapi nutrisi nggak semua orang banyak tahu. Itu aku ajarin di sini. Exercise nggak semua orang banyak tahu. Itu aku ajarin di sini. Tidur gampang lah. 6 sampai 8 jam tidur. Kayak sekarang aku jam 1 ya. Jadi aku bikin kelas ini mungkin syuting sejam. Besok lanjut lagi gitu ya. Jadi ya mungkin jam 2-an aku tidur. Karena aku hari ini kayak kebanyakan kopi juga. Nah, jadi aku tidur 6 jam. 2 tambah 6 itu adalah jam 8. Aku bangun, aku masih cukup tidur. Gitu. Jadi jam 2 sampai tidur itu 8 jam lah ya. Jadi kalau aku tidur jam 2 subuh, aku bangun jam 8 pagi. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai tidur itu kurang di bawah 6 jam. 6 jam itu udah paling minim. Ya kalau misalnya bikin mau lebih lama, mau sampai 8 jam ya boleh, monggo silakan gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah mental health. Mental health ini lebih ke trust, di mana untuk membangun trust itu kita kan harus ada komunikasi. Komunikasi ya, jadi dengan istri terbuka, seperti itu ya. Lalu responsibility gitu ya, integrity, self-discipline, gitu, dan trust. Jadi kalau misalnya kamu anggap deh kalau kamu itu tanggung jawab, ya kamu merasa kayak ibaratnya lebih dipercaya orang, gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, kita berikan yang terbaik. Kayak misalnya kamu ikut kelas ini, mungkin harganya nggak mahal, tapi aku mau memberikan yang terbaik ke kalian, gitu ya. Kalian cuma bayarnya 1 kali ke saya, tapi saya masih mengurus Telegram itu seumur hidup saya, gitu ya. Saya masih balasin konsul kalian di Telegram itu seumur hidup dan saya yakin nggak semua orang mau menjalankan itu, gitu ya. Kayak kayak nutrisionis mana dibayar cuma ratusan ribu, di bawah 200 ribu, 100 ribuan gitu, dia mau jawabin semua pertanyaan kalian di Telegram unlimited, gitu ya. Dan itu pun mesti dikomplain kadang. Gitu. Jadi ibaratnya responsibility, kesabaran, gitu, tanggung jawab itu diperlukan untuk membangun trust buat mungkin dengan istri, pasangan, komunitas, pekerjaan, anything, gitu ya. Terus self discipline itu adalah lebih kayak kita disiplin ke diri sendiri, kayak
Ya aku udah komit seminggu aku mau nge-gym misalnya seminggu 3 kali, aku tetap 3 kali. Aku tetap mau menjaga pola makan aku. Ya, aku mau cuci muka sehari 2 kali. Jadi ibaratnya ya kamu self disiplin. Rata-rata orang gagal itu karena tidak ada self disiplin. Self disiplin itu membangun habit, habit itu membangun kesuksesan. Kenapa? Karena sukses itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa dari hasil dari akumulasi apa yang kita lakukan lah, seperti itu ya. Kalau yang kamu lakukan yang nggak ada disiplin ya, ya suksesnya juga nggak datang-datang. Kayak gitu, itu simpel sih gitu ya. Jadi ibaratnya communication itu menurut aku paling penting, apalagi dengan keluarga dan anak ya. Karena ibaratnya kalau lu udah ribut sama emak bapak lu, anak lu, semuanya lu ributin gitu ya. Lu mau bayar pakai berapapun duit itu nggak bisa beli gitu ya. Dan agak sedih kalau lu punya duit banyak tapi lu nggak bisa sharing dengan orang terdekat, dengan komunitas, ya itu agak menyedihkan juga gitu ya. Jadi ibaratnya kayak agak sedih kalau lu eh, ya misalnya lu punya private jet cuman menikmati sendiri kan itu nggak asik. Bayanginnya gitu lah. Oke, jadi ibaratnya menurut aku physical dan mental health itu nggak bisa dibeli. Mental health ini juga kebagi dua antara pribadi dan juga untuk orang lain ya. Jadi untuk pribadi itu yang paling penting karena kalau buat mental health diri lu sendiri aja jelek, lu pasti negatif. Lu nggak akan bisa ke orang lain. Gimana cara membangun mental health ke diri sendiri yang bagus? Itu pertama adalah harus kita itu membangun gitu ya, personal growth-nya itu ada gitu ya. Jadi kayak ibaratnya ya lu merasa badan lu nggak bagus tuh, merasa nggak sehat ya, ya lu uruslah, workout lah gitu. Lu merasa pekerjaan lu nggak beres karena lu nggak ada tanggung jawab ya lu kerjain lah gitu. Jadi ibaratnya ya kita itu harus bisa urus diri sendiri dulu, baru kayak kita merasa ketika lu bisa mengurus diri lu pribadi sendiri, mental health lu akan lebih baik gitu ya. Dan ketika mental health lu pribadi akan lebih baik, secara personal lu akan bisa membantu mental health sekitar lo. Simple kok, kayak gitu. Jadi cuma dua. Karena itu aku physical sama mental health. Spiritual, spiritual itu aku selalu merasa apapun yang aku lakukan itu adalah pemberian dari yang di atas dan udah ada jalannya. Jadi aku merasa spiritual ini sangat sangat penting gitu ya. Jadi ibaratnya ya tempat kita menyerahkan segala hal seperti itu ya, kayak kita udah melakukan terbaik, sisanya kita lihat bisa sejauh apa. Aku nggak pernah terlalu memaksakan seperti itu. Jadi ibaratnya menurut aku spiritual itu penting gitu ya. Lalu terakhir baru finance gitu ya. Jadi baru aku manage apa yang sudah diberikan oleh yang di atas seperti itu ya. Udah diberikan masa nggak di manage gitu. Karena itu finance itu ya aku taruh di terakhir karena kita harus manage biar kita bisa financial freedom. Itu nanti aku ajarin kelasnya di mana. Dan aku orangnya freedom, that's why aku memilih sebagai entrepreneur. Aku nggak memilih sebagai bekerja di sebuah perusahaan orang, aku lebih memilih membangun perusahaan aku sendiri ya. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang tahu, perusahaan aku itu bergerak di bidang kesehatan yang which is aku juga suka. Ada susu bayi gitu ya, aku juga ada vitamin, suplemen fitness, aku ada DNA gitu ya. Eh, Lalu kalau coaching ini sebenarnya lebih ke hobi aku aja sih. Nanti aku jelasin juga kenapa coaching itu adalah hobi aku. Nah, ketika kalian goal settings, itu ya, goal settings di sini yang paling penting metodenya itu dari beberapa metode yang aku sarankan ke kalian adalah SMART. Gitu ya. Jadi S itu untuk spesifik, saya ingin menurunkan 20 kilo dalam 1 tahun. Itu spesifik gitu ya. Jangan kayak, ya gue berat badan gue ideal, ya berapa idealnya dan kapan gitu. Jadi harus ada spesifiknya. Spesifik ini juga harus ada time-nya ya. Jadi kayak targetnya misalnya 1 tahun, akhir Desember 2023. Ketika kalian bikin goal itu bisa terukur gak, measurable gak? Nah itu kan kita bisa ukur dari timbangan setiap sebulan sekali kita bandingkan gitu ya. Lalu kira-kira bisa attainable nggak nih 20 kilo 1 tahun? Ya di ilmu gizi idealnya sih 1 sampai 2 kilo per bulan. Gitu. Jadi udah sesuai dengan standar dunia atau ilmu gizi yang ada. Jadi kita bisa bilang, oh sangat bisa nih kalian mau menurunkan 1 sampai 2 kilo per bulan. Targetnya realistis gak? Realistis banget gitu ya. Jadi ibaratnya ini adalah smart metode seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi target ideal buat New Resolution itu kalau aku saranin jangan bikin dari 5. Banyak orang tuh kadang tulis panjang lebar, berlot gitu ya. Kalau aku saranin jangan lebih dari 5 sih. Jadi 3 sampai 5 itu udah cukup. Aku pribadi cuma 3 sampai 5 kok. Biasa nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Jadi
3 sampai 5, karena kalau kamu lebih dari 5, biasanya kamu akan pilih dari yang termudah dan nggak fokus. Jadi aku saranin 3 sampai 5. Nah, jadi itu adalah goal setting yang benar. Personal value-nya apa? Ya, kamu mulai breakdown gitu ya. Prioritas dari yang paling penting apa? Kamu bisa ikutin saya punya, mau ikutin orang lain punya juga boleh gitu ya. Nah, setelah itu kan kita ada action plan. Kamu bikin goal, ada action plan. Plan-nya itu apa gitu ya. Nah, action plan buat nutrisi itu buat healthy lifestyle itu adalah nutrisi, workout gitu ya. Sama finance juga ada. Gitu ya. Karena banyak orang bilang, gue sibuk kerja, nggak bisa olahraga. Nah, ya udah gue gabungin deh nih makanya. Oke. Okay? Before we start, ini yang aku tadi udah bilang ya, jadi kita ada meal plan, workout plan, sama cara maintain. Tapi ini lebih tentang healthy lifestyle finance di akhir. Nah, fitness itu atau healthy lifestyle itu, ini action plan buat kalian ya. Itu harusnya adalah infinite game. Jadi itu harusnya adalah bisa dijalankan selamanya. Jangan kayak, oh gue udah achieve nih, turun 20 kilo 1 tahun. Next one. Nextnya adalah kita pengen maintain itu seumur hidup. Jangan cuma stop di situ. Karena this is only the beginning gitu ya. Jadi ketika kalian sukses mencapai tubuh ideal, itu cuma beginningnya aja. Kita itu ingin hidup lebih sehat. Jadi banyak orang itu ibaratnya salah di pola pikirnya. Mereka berpikir bahwa berat badan gue harus ideal. Ketika lo berpikir berat badan gue harus ideal, caranya gimana? Caranya banyak yang salah. Yang saya pengen tanamkan di sini ke kalian adalah kita ini ingin hidup sehat. Kita ini ingin lebih sehat. Ketika kita ingin hidup lebih sehat, konsekuensinya apa? Konsekuensinya berat ideal, gitu. Jadi, ketika kalian menjalankan pola hidup sehat, itu berat pasti ideal, itu pasti, gitu. Jadi, banyak orang itu berpikir kayak kebalikannya. Gue pengen hidup sehat, gitu ya. Gue pengen memiliki berat badan ideal. Berat badan ideal ini hasilnya dari mana, gitu ya. Akhirnya banyak caranya yang salah, pakai suplemen ini itu, gitu dan lain-lain lah. Cara-cara dodol lah, gitu ya. Nah, di sini aku ajarin gitu ya. Jadi ini simplicity is the key, more result, more effort. Ini adalah effective yang dari tadi saya sarankan. Jadi emang aku nggak ngajarinnya panjang panjang lebar gitu ya. Aku juga mungkin aku akan ajarin kalian cara hitung kalori, cuman yang simple aja gimana. Dan pola makan di sini hanya untuk mereka yang serius ingin memiliki tubuh ideal dengan cepat. Oke. Okay? Nah, kenapa kalian harus mulai sekarang ya? Kenapa gitu ya? Mungkin kelas ini aku udah mulai buka di Desember. Ya, kenapa aku jual di Desember gitu ya? Karena timing terbaik untuk memulai itu adalah 20 tahun lalu. Jadi mungkin atau 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Kamu bayangin kalau kamu mulai udah beberapa tahun lalu, itu mungkin kamu nggak ada masalah berat badan. Karena badan itu kalau didiamkan, dia tuh akan naik terus ya. Ya dan itu nggak bagus juga gitu ya. Jadi timing terbaik untuk memulai adalah bertahun-tahun yang lalu, tapi timing terbaik berikutnya adalah sekarang gitu ya. Terus juga berat badan kita itu juga akan naik kalau didiamkan karena badan kita itu memiliki massa otot. Massa otot kita itu turun 1-2% per tahun. Di mana penurunan ini akan menurunkan metabolisme. Ibaratnya kayak cc mobil dari 3000 cc turun menjadi mobil 1000 cc. 3000 cc kan pembakarannya lebih bagus. Dia boros gitu kan. Cuman karena boros, apa yang kita makan itu langsung kebakar. Dia butuh energi yang lebih tinggi gitu ya. Lebih efektif dan efisien lah ibaratnya. Nah, penurunan massa otot ini adalah mengapa semakin tua ini fisik kita semakin melemah. Karena itu main beban itu kalau bisa dilakukan seumur hidup. Oke. Okay? Kesehatan adalah yang utama gitu ya. Jadi kenapa kesehatan? Ini aku udah jelasin dari tadi ya. Intinya adalah kalau saya pribadi saya pengen sehat karena saya ingin menghabiskan waktu dengan orang yang saya sayang. Kita sayang ya, ini bukan sorry ini aku type sayang lebih lama gitu ya, kan perlu merepotkan mereka gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah less suffering, enjoy life. Jadi ibaratnya ya aku tuh hidup cuma sekali. Aku pengen hidup to the fullest gitu ya. Aku itu dari umur 1 sampai 17 tahun itu ceking dan aku merasa nggak bahagia. Aku merasa nggak pede, nggak happy gitu ya. Itu aku 17 tahun. Aku nggak bisa bayangin buat kamu yang mungkin udah sampai puluhan tahun itu nggak pernah memiliki tubuh ideal tuh kayak kamu nggak pernah hidup semaksimal mungkin itu nggak asik gitu menurut aku ya. Makanya coba deh, rasa suffering itu bukan cuma penyakit, cuman juga di mental gitu ya. Jadi that's why kita harus mulai sekarang agar kita bisa hidup lebih enjoy lagi ya. Malas hitung kalori, clean eating aja. Jadi clean eating itu adalah sebenarnya fokusnya kita itu adalah mengonsumsi makan makanan natural, kita mengurangi makanan kemasan, makanan olahan kayak misalnya sosis gitu ya, nugget itu kita kurangi.
gitu ya. Karena biasanya makanan proses atau makanan kemasan di supermarket itu selalu ada tambahan zat tambahan kimia, pengawet, pewarna dan lain-lain. Jadi kunci utama makanan natural itu kalian harus berpikir kayak kalau misalnya di 1000 tahun yang lalu itu kira-kira makanan ini bisa ada apa enggak gitu ya. Kalau makanan ini nggak ada, itu tandanya makanan natural. Makanan natural itu adalah makanan yang berasal dari alam, misalnya kayak tumbuhan, hewan, gitu ya, buah, sayur, daging, susu, telur. Ibaratnya yang kayak gitulah, makan makanan natural yang diberikan dari yang di atas. Nah, clean eating konsep kita juga simpel. 90% natural food, 10% processed food. Jadi kalau misalnya kamu ini apa namanya punya kebutuhan kalori 2000, ya 200 kalori atau 10%-nya boleh dari makanan kemasan. Karena di makanan kemasan itu biasanya ada tabel nutrisinya tuh. Kayak ini sih mineral water ya nggak ada. Nah, jadi kayak ya kamu lihatlah di sininya biasa ada tabel nutrisi. Kalau ini sih nggak ada, pasti 0 kalori. Jadi kamu bisa lihat gitu ya. Terus aku juga lebih menyarankan buat teman-teman kalau yang bingung buat makan nasi, makan nasi itu bisa 100 sampai 200 gram, tapi siang aja. Tapi kalau misalnya malam, kalian itu bisa makan sepuasnya sayuran dan daging-dagingan. Sayuran itu karbohidrat, guys. Ya, jadi kalian bisa makan buah sama daging, misalnya ayam, ikan, sapi gitu boleh ya. Nah, 100 sampai 200 gram nasi itu semana? 100 gram nasi itu adalah 4 sendok makan dari rice cooker ke piring. Kalau 200 gram itu 8 sendok makan dari rice cooker ke piring. Biasanya 200 gram nasi itu adalah satu mangkok. Jadi satu mangkok yang biasa kayak ada di rumahan itu adalah 200 gram. Ya, ini kalian bisa coba timbang kalau punya timbangan makanan. Kalau nggak percaya sama saya coba gitu ya timbang. Anggap itu timbangan makanan ya udah. Gitu ya. Kamu ambil 4 sendok dari rice cooker ke piring itu adalah 100 gram kurang lebih. Oke, mau cheat meal boleh 1 kali seminggu. Cheat meal itu adalah makan makanan yang kamu suka. Let's say kamu makan nasi goreng, martabak gitu ya. Terus inti dari eat clean itu yang paling penting ini dulu sampai saya bold itu adalah nggak ada gorengan sama nggak ada added sugar manis-manis gitu ya. Nggak ada gorengan, added sugar. Jadi gorengan di sini adalah makanan yang direndam minyak. Ini anggap ini sebuah panci dan makanan itu kita rendam gitu ya dengan minyak. Itu nggak boleh. Kamu bayangin apalagi makanan itu dibalut dengan tepung, tepung itu menyerap air, dan sekarang tepung itu menyerap minyak. Wah, kalorinya gila guys, ya. Jadi ibaratnya kita nggak mau ada itu. Oke, dan berikutnya adalah uh, kita juga nggak mau ada added sugar, karena added sugar itu akan mengganggu proses metabolisme kita. Jadi cadangan energi itu sebenarnya lemak. Lemak itu adalah cadangan energi. Ketika ada cadangan energi kita, jadi kita ini mau mengeluarkan cadangan energi atau lemak yang ada di tubuh kita. Kita ini pengen fat loss. Tapi kamu ini terlalu banyak konsumsi gula, ya. Konsumsi gula, dan gula itu adalah energi instan. Dan ya ibaratnya ada gula masuk, lu mau keluarin ini susah gitu ya. Itu logika analogi gampang di ilmu gizinya. Karena itu kita batasi, tapi bukan berarti kamu itu akan lemes. Kenapa? Karena sebenarnya kita masih makan nasi, kita masih makan buah, kita masih makan sayur. Nah, karena kita masih makan makanan seperti itu sebenarnya sudah ada gula naturalnya. Kita sudah cukup. Karbohidrat kita itu dan gula natural sudah cukup. Karena itu nggak perlu kayak beli minuman ada gula. Ya, saya kasih tahu ke kalian ya, gula itu maksimal itu berdasarkan WHO itu 50 gram gula per hari, added sugar ya, bukan yang natural. Karena satu minuman kemasan itu gulanya kalau kalian lihat di supermarket itu bisa 30 gram. Wah, gila banget. Sehari ada orang minum 2 kali gitu ya. 1 sendok teh itu gulanya tuh kurang lebih 5 gram ya. Padahal orang minum es teh manis 2 sendok, 3 sendok kopi, nah, kayak gula. Gitu ya. Jadi gula itu dihindarin. Coba boleh diganti sama stevia, Tropicana Slim, Debetasol. Itu manis juga, cuman nggak memberikan, nggak ada gulanya. Ya, boleh, lebih sehat itu. Ya. Jadi ibaratnya yang kita hindari simple, dicatat ya, benar-benar dicatat. Gorengan, added sugar, dan yang karbohidrat putih, kayak semua tepung-tepungan warna putih ini kita hindarin ya. Makanan olahan nih, roti putih, gula putih, bihun, bakmi itu kan diolah. Ya namanya bihun, bakmi nggak diolah gimana bisa ada bentuknya, logikanya kan gitu. Oke, kalian ketika udah clean eating, kalian itu sebenarnya udah makan sehat karena kalian udah makan natural. Nggak perlu pak hitung kalori, berat badan pasti turun dan nggak akan lemes gitu ya. Karena ibaratnya kalian itu kalau misalnya daging, itu kalian makan deh sampai puas, yang penting nggak digoreng gitu ya. Mau misalnya aku makan siang, sayuran sepuasnya atau nasi 100 sama 200 gram sama makan daging 200 gram boleh, nggak masalah. Daging 200 gram itu ibarat kayak steak ya, jadi kalian tuh makan steak sama nasi, wah itu kenyang banget guys.
ya. Nah, ini udah oke, tapi kalau misalnya kalian melakukan ini dan berat badannya stuck, dan kalian pengen lebih akurat, kalian boleh hitung kalori. Hitung kalori aku ajarin cuma gampang. Ya, cuman dua yang di track, itu protein dan kalori. Protein dan kalori. Aku bahas dari protein. Protein itu minimal 1,5 dari berat badan ideal. Cara hitung berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurang 100. Misalnya tinggi badan saya itu adalah 185. Maksimal berat badan ideal saya itu adalah 85 kilo. Dan 85 kilo itu udah mulai nggak bagus, PMI udah jelek, gitu-gitulah ya. Nah, itu dikali 1,5. Jadi 85 dikali 1,5 kurang lebih 120-130 gram protein per hari. Itu kebutuhan saya. Dan itu bisa diinput di aplikasi, namanya adalah Fat Secret. Oke, jadi misalnya seseorang, saya nanya tinggi badan kamu berapa? Oh, saya 160 Pak Alvin. Ya udah, tanda ya 160 dikurang 100 itu adalah 60. 60 dikali 1,5 itu adalah 90 gram protein per hari. Cara ngitungnya gampang kan? Oke. Buat kalori defisit, batas bawahnya adalah berat badan kali 22, batas atasnya berat badan kali 25. Kalau ini adalah dari berat sekarang ya. Jadi misalnya berat kamu 100 kilo ya kamu itu minimal makan 2.200 kalori per hari. Maksimalnya 2.500 kalori kan 100 kali 22 dan 100 kali 25. Jadi kamu setiap hari makan, anggapan nih contoh study case-nya adalah orang ini tingginya 170 cm dan berat badannya 100 kilo. Jadi kebutuhan proteinnya itu adalah 110 gram protein per hari ya, karena 170 dikurang 100, 170, 70 kilo dikali 1,5 itu adalah kurang lebih 100 gram, 105 gram lah, 100 sampai 110 gram protein per hari. Untuk kalorinya, karena berat di 100 kilo, dia itu membutuhkan 2.200 sampai 2.500 kalori per hari ya. Nah, itu aja yang diinput di aplikasi, gampang banget kan? Oke. Jadi di 2.200 itu adalah angka yang paling minim. Kalau berat badan kamu masih turun, kalorinya nggak usah diturunin. Kalau berat badannya stuck, kalorinya baru diturunkan. Kesalahan orang awam adalah kebutuhan kalorinya berapa, dia makan berapa. Kebutuhan kalori 2.000, dia makannya 1.000 dan berpikir, gue makan 1.000 akan lebih cepat. Enggak, guys. Kalian itu menurunkan kalori bertahap. Berat badan stuck, kurangin, berat badan stuck, kurangin. Kalian bayangin kalau kalian makan itu eh, langsung di 1.000 kalori. Ketika berat badan stuck, kita udah nggak tahu mau ngapain. Dan ketika kamu langsung 1.000 kalori, badan kamu tuh kaget. Dia akan lemes, ngantuk, pusing, rambut rontok, itu semua terjadi. Ya karena badan kita berat. Buat gerak itu membutuhkan energi yang berat. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalian itu juga kalau mau track kalori itu 2 sampai 4 minggu aja, setelah lewat dari 2 sampai 4 minggu itu kalian udah bisa mandiri. Karena sebenarnya secara diet psikologis apa yang kita makan itu aja. Kayak misalnya kamu ke restoran sushi, mau di Jakarta, mau di luar negeri, mau restoran A, B, C, kamu sukanya kalau ke restoran sushi pesen sashimi, satu-satunya Jepang, ya kamu pesen itu. Buah-buahan juga sama. Kamu punya 5 buah favorit, apel, pir, pepaya. Misalnya kalau saya sukanya itu pisang, pepaya, apel, pir. Saya mau ke supermarket manapun yang saya ambil selalu itu buahnya. Ya paling ada blueberry, tapi cuma sekali udah gitu nggak ngambil lagi kok. Tapi yang selalu saya ambil itu aja. Jadi pola makan manusia itu secara diet psikologi itu aja ya. Ya muter di situ-situ aja. Setelah kamu 2 sampai 4 minggu kamu input semua makanan yang kamu makan, itu kamu nggak perlu hitung kalori lagi, kamu udah hafal. Oh makanan ini kalorinya segini, makanan ini kalorinya segini kayak gitu. Jadi kalau kalian mau coba boleh, gue malah hitung kalori ya udah 2 sampai 4 minggu aja. Jadi ibaratnya aku juga nggak mewajibkan kok. Kalau kamu mau hitung ya lebih bagus, lebih akurat. Kamu nggak mau hitung ya udah ituin aja gitu ya. Kalau mau hitung juga nggak perlu seumur hidup, 2 sampai 4 minggu aja gitu ya. Itu udah the best banget. Oke. Nah ini ada meal plan example ya guys. Jadi aku lebih ngajarin kalian itu adalah konsepnya atau contohnya. Contohnya itu adalah ke fokus ke rumus atau formula gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah karbohidrat, protein, dan fat. Jadi kalau di setiap makan besar, breakfast, lunch, dinner, itu adalah eh, karbohidrat, protein, dan fat. Karena nutrisi itu cuma tiga kalau makro, karbohidrat, protein, dan fat. Tapi kalau snack itu atau, jadi kamu pilih salah satu ya. Oke, nah sumber karbohidrat di siang dan malam, kalau kamu mau makan nasi, kamu boleh makan sayur sepuasnya. Ya, sayur-sayuran itu boleh sepuasnya. Dan kalau misalnya kamu mau masak, nanti juga aku akan kasih tahu porsi-porsinya gimana. Oke? Lalu sumber karbohidrat di jam lain bisa misalnya kayak buah, roti gandum. Roti gandum kan dari oat, walaupun olahan itu dari gandum, cuman nggak gitu masalah. Atau bisa snack lainnya kayak misalnya fit bar, yogurt, itu nggak masalah ya. Karena kita ada batas 10% yang tadi, 10% yang
yang ini loh, ya, processed food. Jadi kayak roti gandum, yogurt, wheat bar itu nggak masalah. Lalu hindari semua karbohidrat putih dan tambahan lain-lain. Saya udah bilang, bila ingin konsumsi processed food, pastikan cek tabel nutrisinya, lihat. Gula di atas 10 gram, udah taruh. Gula di bawah 10 gram, boleh konsumsi. Jadi ini adalah rumus meal plan, jadi kamu bisa sesuaikan dengan daerah masing-masing, porsi masing-masing gitu ya. Karena itu aku lebih ngajarin rumusnya. Jadi misalnya gini, contoh, makan pagi, karbohidratnya buah, proteinnya telur, fatnya dari canola oil. Canola oil bisa canola oil, olive oil, coconut oil, ya itu buat masak boleh. Jadi kayak goreng telur mata sapi, kita masak, di panci, garing, ya makan itu sama buah boleh. Mau tambah susu juga boleh, karena itu protein gitu ya. Lalu snack, ya misalnya snacknya mau pengen buah deh, gitu ya udah makan buah. Atau enggak karbohidrat, gue pengen roti gandum, ya boleh juga gitu ya. Lalu buat lunch, ini aku contoh aja yang sama, cuman kamu mau ganti boleh. Tadi kan aku udah bilang, misalnya aku karbohidratnya mau makan nasi 200 gram, proteinnya steak, ya steaknya kan pasti ada minyak ya boleh gitu ya. Kalau misalnya aku mau proteinnya nggak mau steak, gue mau ikan bakar, boleh makan ikan bakar sama buah, ikan bakar sama nasi, ikan bakar sama sayur gitu kan. Buah sayur nasi itu karbohidrat. Lalu snacknya misalnya gue pengen yang seger-seger gitu ya. Kalau saya biasanya kalau habis makan siang kan sekitar jam 3 gitu pengen ngopi, ya udah aku minum latte, susu latte, kopi latte. Kopi latte itu kan dari susu full cream ya. Full cream mau kopi espresso kan. Ya udah minum, tapi nggak ada gula pasti nih ya. Terus dinner, kayaknya gue pengen seafood nih di pinggir jalan kayak enak nih. Ya udah pesan seafood, makan kepiting, udang, cumi, ya protein semua itu. Sausnya minta dipisah biar nggak terlalu basah karena sausnya tuh sodiumnya banyak. Jadi kalau makan ya cocok-cocok aja gitu ya. Nah terus karbohidratnya makan sayuran, bang pesan buncis bawang putih atau misalnya apalah kangkung gitu ya, makan nggak masalah gitu ya. Sama olive oil atau canola oil ya, ini minyaknya udah nggak kehitung, makanya tutup mata aja. Jadi kalau makan di luar itu aku nggak rekomendasi karena kalau di luar kita nggak tahu minyaknya apa gitu kan. Terus micinnya seberapa banyak, jadi tutup mata aja. Cuman ibaratnya kita ini udah makan natural, jadi ya ada bumbu-bumbu dikit ya ekstra nggak begitu masalah gitu ya. Terus habis makan malam jam 7 jam 10 mau makan lagi. Boleh minum jus alpukat, itu fat. Atau misalnya mau makan Greek yogurt, boleh gitu, nggak masalah ya. Jadi ibaratnya kita tuh makan 5-6 kali sehari. Jarak dari sini tuh biasanya adalah setiap 3 jam. 2-3 jam. Jadi misalnya kalau saya contoh, saya bangun itu sekitar jam 6 atau jam 8. Pilihannya beda. Kalau begadang kayak sekarang jam 8, kalau nggak begadang jam 6 gitu ya. Jadi saya bangun jam 6 pagi, sarapan, jam 9 saya ngemil, jam 12 saya makan, ya makan siang, jam 12 siang, 3 jam berikutnya jam 3 sore ngopi, jam 18.00 atau 19.00 itu saya dinner, jam 10 sambil jam kayak lapar-lapar gitu ya, 10 jam 11 malam bisa nonton Netflix sambil ngemil aja. Jadi selama yang saya makan natural, aku tuh nggak peduli jamnya berapa, aku makan sehari berapa kali, aku nggak peduli gitu. Itu justru yang benar seperti itu ya. Nah, karbohidrat, protein, dan fat ini kan harus tahu apa aja. Fat yang kita makan itu adalah lemak baik, protein itu ada nabati dan hewani. Kalau kalian nggak bisa makan hewani, kalian bisa makan nabati, karena nabati itu kayak kacang-kacangan gitu ya, tahu, tempe, itu boleh. Karbohidrat itu nasi, buah, dan sayuran, ini saya udah bilang. Ini listnya, ya list karbohidrat itu beras, ubi jalar, singkong, jagung, kentang, gandum, oat, quinoa, kacang. Kacang-kacangan juga sebagian itu, kacang-kacangan ada karbonya sebenarnya. Kacang, buah, list protein, telur, tahu, daging, ikan, susu, daging ayam, tempe, kacang almond. Kacang almond itu protein doang. List fat, alpukat, telur, ikan. Nah, kalian bisa Google lah. Ini gampang ya. 12 modal langkah clean eating, jadi kalian itu harus perbanyak buah dan sayur. Eh, itu adalah sumber karbohidrat utama kita dan vitamin. Lalu hindari semua makanan yang mengandung added sugar, maksimal added sugar 10 gram, WHO hanya rekomend 50 gram. Ini sudah bilang, tidak semua makanan proses food itu sama, ada yang sehat, ada juga yang klaim sehat, tapi enggak. Banyak makanan itu ketika kalian ke supermarket, ketika kalian table ya, kalian akan sadar. Dia bilang ini sehat, tapi gulanya tinggi. Ya, taruh udah langsung gitu ya. Ketika baca tabel nutrisi, lihat kalori, gula, protein, sodium, dan natrium. Jadi sodium sama protein ini sebenarnya ya kalau ada tinggi bonus tapi rata-rata nggak ada proteinnya. Tapi yang paling penting sebenarnya gula lah. Aku ngajarin paling gampang yang paling penting itu lihat gula. Gulanya pokoknya kalau di atas 10 gram udah makanannya ditaruh gitu ya. Kalau sodium dan natrium di atas 300 miligram udah itu taruh aja gitu ya. Jadi manusia itu kebutuhan sodium dan natrium
itu adalah 1.500 miligram sampai 2.000 miligram per hari. 1.500 sampai 2.000 itu aman. Itu berdasarkan ilmu gizi dan WHO. Oke, seberapa banyak? Itu pertanyaannya. Satu sendok teh garam itu 1.500 sampai 2.000 miligram. Masalahnya, sodium dan natrium itu nggak cuma ada di garam, tapi ada misalnya kayak di mie instan. Mie instan satu bungkus itu bisa 800. Lo makan 2 mie instan, itu udah memenuhi sodium dan natrium. Selain mie instan juga makanan lain yang asin gurih kayak ngomong jangan ciki ngomongnya apa ya, ya kayak ciki gitu-gitu, snack biskuit pokoknya asin-asin lah ya, yang gurih-gurih yang manis bahkan juga ada karena sodium natrium itu adalah pengawet gitu ya. Pengawetnya gimana? Pakai cara gampang aja. Sebuah apel itu gampang coklat, kamu taburin garam dikit dia bertahan lebih lama, nggak langsung berubah jadi coklat kalau udah dipotong. Itu adalah bukti sodium natrium itu adalah pengawet alami. Dan kalau di makanan kemasan ya dipakainya nggak dikit, pasti banyak gitu ya. Oke. Lalu berikutnya adalah berhenti konsumsi makanan olahan dan kemasan. Ini aku udah bilang, konsumsi alkohol juga berhenti. Alkohol itu adalah sebenarnya racun ke dalam tubuh kita. Dan badan kita itu sebenarnya nggak bisa mencerna alkohol. Makanya kita pusing. Ya, kalau bisa dicerna kita nggak mabuk. Oke? Karena kita tidak bisa mencerna alkohol, badan kita itu ketika kemasukan toksin atau alkohol ini, dia itu akan fokusnya untuk mencerna alkohol. Dia itu tidak akan fokus untuk kayak metabolisme, gue harus buang lemak fat loss, enggak. Gue harus cerna makanan gue, enggak. Semua depending. Dia akan fokus buang alkohol. Dan itu bisa sampai 48 jam. Oke? Okay? Mungkin kita kalau minum, tipsi yang mabok gitu ya, itu paling, kalau kamu nggak mabok juga sebenarnya 48 jam prosesnya ya. Cuman kalau kamu mabok parah, ya 48 jamnya, tapi mungkin berasa sampai mabok-mabok sampai muntah gitu ya. Itu 48 jamnya itu bahkan besoknya kita mungkin udah ibaratnya, pernah nggak sih kalian itu minum sampai mabuk ya? Pernah ya, aku juga pernah muda gitu ya. Eh, itu kan kita sampai pagi itu masih mual ya. Mungkin siangannya udah seger gitu ya. Cuman itu sebenarnya masih diproses pembuangan racun di badan kita. Gitu. Jadi 48 jam itu kebuang dan itu sangat menghambat proses metabolisme kamu gitu ya. Terus juga hindari semua karbohidrat putih yang aku udah bilang, misalkan nasi putihnya di siang hari. Eh, pastikan kamu itu ada konsumsi protein hewani ya di makan pagi, siang dan malam gitu ya. Makanya kalau di sini itu saya tulis plus karena ini wajib ya. Karena minyak goreng itu terlalu banyak makan karbo, proteinnya kurang gitu ya. Terus cara memasak yang benar adalah yang penting kayak di deep fried gitu ya. Jadi yang penting jangan digoreng sampai kerendam. Jadi kalian itu mau masaknya itu kayak ditumis, dibikin sop rawon, sop sapi, sop daging, sop ayam, sop jahe, ya boleh gitu ya. Dibakar boleh, steak boleh, pepper lunch boleh, teppanyaki boleh, sushi boleh, sashimi boleh. Sushinya bukan yang ada mayo ya, sushi-sushi yang kayak ya salmon aburi gitu ya, itu boleh. Terus semua apa rempah-rempahan kayak bawang merah, bawang putih, jahe itu kalian pakai aja nggak masalah. Garam pun boleh, teman maksimal 1 sendok teh per hari ya. 1 sendok teh per hari per orang ya, bukan per keluarga ya. Kalau per keluarga ya terlalu dikit nih per orang. Tapi itu udah asin banget. Oke. Lalu buat meminimalisir masak dengan minyak, saya sarankan minyak yang bagus, olive oil, canola oil, atau coconut oil. Maksimal itu adalah 3 sendok makan. Jadi setiap orang itu kalau ketika masak itu 3 sendok makan ke panci itu per hari. Jadi yang penting panci yang kalian kita actually kuncinya itu. Ya, jadi minyak ini juga bisa dimasukin kayak ke dalam sop biar lebih ada gurih, itu juga boleh. Hindari tepung-tepungan dalam bentuk apapun dan tepung-tepungan putih, kalau gandum nggak masalah ya. Nah, terus cara maintain gimana? Ketika kalian udah mencapai berat badan ideal, kalian itu wajib melatih seluruh otot tubuh kalian 1 sampai 2 kali seminggu ya buat maintain. Terutama otot besar ya, dada, punggung, bahu, kaki ya. Jadi itu di plan kita ada, aku udah berikan ya. Karena yang kayak gue bilang, masa otot itu berkurang setiap tahunnya, seiring bertambah umur. Karena itu harus di-maintain. Kalian juga bisa tambahkan kardio 1 sampai 2 kali seminggu, 20 sampai 40 menit. Di workout plan itu aku nggak masukin kardio, karena fokus kita main beban, sama stretching. Kalau misalnya kamu mau kardio, kamu boleh lakukan kardio yang kamu suka, kayak Zumba, boleh juga kayak lari, bulu tangkis, bola, anything, renang gitu ya. Dan juga kalau misalnya ketika kamu udah di kalori maintain, kamu itu berat badannya bukan dikali 22 sampai 25, tapi dikali 30 ya. Jadi kalau di sini itu adalah kalori defisit. Ya, kita itu defisit 8 sampai 5 kalori per berat badan kita gitu ya. Jadi
Berat badan kali 30 adalah maintain, berat badan kali 25 itu adalah defisit. Jadi kita sebenarnya cuma defisit 5 kalori per berat badan kita, gitu ya. Kalau berat badan kamu 100 kali 5 ya kita cuma defisit 500. Kalau berat badan kamu misalnya 70, kamu fat loss ya kita kali 5, kita itu cuma defisit 300 kalori. Jadi defisit kita itu terukur. Oke. Karena berat badan kita 30 maintain kita. Jadi ketika kita maintain, kita itu bisa makan lebih banyak, guys. Ya. Dan ketika di kalori maintain itu biasanya ada kenaikan berat badan karena kita tuh makan pasti udah lebih bebas, lebih happy gitu ya. Bahkan eh, kita bisa makan lebih banyak. Cuman ingat maksimal kenaikan 3 kilo. Jadi misalnya saya selalu stay berat badan saya di 80. Kadang kalau liburan saya set maksimal berat badan gue yang 3 kilo. Gitu ya. Udah terus 3 kilo turunin lagi. Gitu aja terus. Pokoknya di set maksimal 3 kilo. Dan kamu nggak wajib hitung kalori juga kalau misalnya udah sampai berat ideal. Dan terakhir tips buat liburan, karena banyak yang tanya ke saya dan saya bikin ini di November atau Desember, sebisa mungkin hindari makanan yang manis ketika kamu itu liburan. Jadi esensi liburan itu kan kita mencoba, bukan barbar makan. Jadi kalau saya makan cake, misalnya satu keluarga, ya saya bagi rame-rame, gitu ya, bukan satu saya makan sendiri. Dan juga pastikan kalori yang kita makan itu nggak di atas BB kali 30, karena kalau kita makan di atas kalori maintain, itu namanya kalori surplus, dan kalori surplus ini akan membuat kita itu kelebihan energi dan akan menaikkan kadar lemak di tubuh kita. Kalau kamu nggak tahu jenis makanan yang kamu makan, kayak misalnya kamu makan di Jerman, bahasa Jerman, gimana ngetiknya, gitu kan? Kamu anggap aja itu 500 kalori, gitu ya. Terus enjoy yourself, karena makan agak bebas, gak masalah, yang penting nggak over kalori. Jadi kalian ini boleh makan agak bebas, di mana limitation yang di sini, yang cuma 10% ini, kalian bisa take off. Satu kali weekly cheat meal ini kalian angkat aja. Mau jadi 2 hari sekali, itu atau setiap hari nggak masalah. Cuman ya kalau bisa fokus ke makanan-makanan yang natural, ya. Oke, kamu enjoy aja, kan liburan itu kan waktu. Waktu itu lebih sulit dicari daripada udah keluar waktu, keluar badan, apa keluar uang juga, ya enjoy aja lah, gitu ya. Terus kalau misalnya kamu di hotel, kalau kamu bisa gym ya olahraga seminggu sekali cukup, anggapan liburan 7 hari atau 10 hari ya adalah satu kali boleh, nggak usah setiap hari, satu kali aja gitu ya. Tapi kalau nggak bisa nggak masalah kayak gitu. Nah, paling itu dulu dari aku. Nextnya kita nanti ke work plan dulu, baru kita ke finance. Mungkin banyak teman-teman yang nunggu bagian ini ya.